Yang kami hormati Bapak Komite SMP Negeri 9 Tambun Selatan, kami sapa dengan hormat Bapak Haji Marjuni, Sarjana Sosial. Yang kami hormati perwakilan orang tua siswa kelas 7 SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru pengampu pelajaran profil Pancasila khususnya kelas 7, dan yang kami banggakan, kami kasihi siswa-siswi atau peserta didik kelas 7 SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan yang baik ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, dan alhamdulillah ruang dan waktu sehingga kita bisa berkumpul berada di SMP Negeri 9 Tambun Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, anak-anak yang kami hormati, yang kami banggakan dan kasihi, sebelumnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Komite SMP Negeri 9 Tambun Selatan yang mana telah banyak memberikan sumbangsi sehingga kegiatan pelaksanaan panen raya profil Pancasila yang sudah menjadi program pemerintah hari ini bisa kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Sekali lagi kami atas nama sekolah, atas nama keluarga besar SMP Negeri 9 Tambun Selatan mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa kelas 7. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7A akan menampilkan selawat azkir. Tujuan selawat azkir adalah untuk menghindari kita dari sifat kezaliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kedua kami persilakan kepada kelas 7. Next, we invite the second performance to class 7B. Kami dari kelas 7D akan menampilkan salawat Nabi. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan dari kelas 7B. Terima kasih sudah Selanjutnya penampilan ketiga kami persilakan kepada kelas 7C. Next, for the great performance, we invite class 70. Kami dari kelas 7C akan membacakan selawat Busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubasyiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayidina wa mu'alifina wa talabatana wa talibatina binawina jaila yaumi akhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina al-jahila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penampilan keempat kami persilakan kepada kelas 7B. Next, we invite the performance to class 7B. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa sayyidina Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7E akan membawakan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7E akan membacakan sholawat dari Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7G ini mempersembahkan sholawat asyahadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi lillahi sholatan daimatan bidawali mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala
khalqil lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk penampilan 8 kami persilakan kepada kelas 7H. Next, for the performance, we invite class 7H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir penampilan yang ke-9 kami persilakan kepada kelas 7I. Finally, the next performance, we invite class 7I. Kami dari kelas 7I akan membawakan suara syafaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa fa'anna minal ghadi wal mubarak innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa fa'anna minal baladi wal mubarak innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurwan dan saya Haidar Al-Jabar. Kami dari kelas 7A akan menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terlahir tanpa seorang ayah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy. Beliau terlahir dari pasangan, sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhrah, sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 7 bulan. 2 bulan. Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Abdullah meninggal dunia, sedangkan Aminah, ibunda Rasulullah SAW, sedang mengandung beliau. Ketika itu, ia telah
Sirah Nabawiyah Indonesia, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu Aminah mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, laki Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah SAW kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susunya bernama Halimah binti Wahid. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, legal performance will invite representative from class 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 7B, nama saya Alia Hanifah Putri. Dan saya Andika Dwi Cahyo. Hari ini kami akan menceritakan tentang masa remaja Rasulullah SAW. Saat berusia 12 tahun dalam asuhan pamannya, Muhammad tumbuh dengan fisik yang kuat dan sehat. Muhammad menyadari bahwa dirinya adalah anak yatim piatu dan pamannya kurang mampu. Sehingga Muhammad kecil dengan hati yang ikhlas ikut bekerja membantu pamannya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam mengembala domba dan berdagang, Muhammad selalu jujur sehingga hal ini kelak menjadi penentu keberhasilannya dalam berdakwah. Sebuah kafilah dagang akan berdagang ke Syam. Muhammad yang mendengar hal tersebut akan meminta izin kepada pamannya, tetapi Muhammad tidak diperbolehkan karena baru berusia 12 tahun. Dan ke Syam itu sangat berat untuk anak yang baru berusia 12 tahun. Dan Muhammad meminta izin kepada pamannya. Dan Abu Thalib mengizinkannya ikut ke Syam. Saat perjalanan ke Syam, kejadian yang istimewa terjadi, yang menunjukkan ke tanda-tanda kenabian Muhammad SAW. Sinar matahari yang terik membakar kafilah, tapi tidak dirasakan oleh Nabi Muhammad karena ada sebuah awan yang memayunginya di atas kepalanya. Saat sampai di kota Busra, mereka bertemu dengan pendeta bernama Buhairah. Buhairah jamu kafilah Abu Thalib, tapi Muhammad yang masih kecil tidak mengikuti perjamuan tersebut. Saat itu Buhairah meminta Muhammad dipanggil untuk menemuinya. Setelah itu Buhairah langsung menudungkan dan memeluk Nabi Muhammad. Ternyata beliau berbuat demikian karena melihat sebuah awan yang memayungi seseorang dari rombongan kafilah Abu Thalib. Perbincangan Abu Thalib dan Muhammad, dia merasa yakin bahwa Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk membawa pulangnya dan menjaganya dari orang-orang Yahudi. Apabila orang-orang Yahudi mengetahui hal tersebut, mereka akan membunuhnya. Dan Abu Thalib yang mendengar hal tersebut segera menyelesaikan urusannya di Syam. Setelah selesai, Abu Thalib membawa pulang dan menjaganya Muhammad. Pada usia 20 tahun, Muhammad mulai berdagang. Beliau terkenal karena kejujuran dan amanahnya dalam berdagang sehingga dijuluki Al-Amin oleh orang-orang Mekah yang artinya dapat dipercaya. Saat berusia 25 tahun, Muhammad pergi ke Syam untuk
menjual dagangan milik Khadijah. Khadijah adalah wanita kaya raya, sukses dan terhormat. Ia sudah bisa menyuruh orang-orang menjualkan dagangannya dengan cara membagi hasil keuntungan yang didapat. Dalam perjalanan kali ini, Muhammad ditemani oleh seorang, yaitu Maisarah, adalah pembantu setiap Khadijah. Maisarah Muhammad setelah musim siam berakhir, Muhammad membawa pulang hasil keuntungannya, dan Maisarah menceritakan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ia memiliki relasi yang banyak karena orang-orang senang berhubungan dengannya yang tidak menipu apalagi berbuat curang. Setelah mendengar cerita tersebut, Khadijah mulai berkesan dan mengambil hati kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW dan mengutus sahabatnya yang bernama Nafisah untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui berbagai perbincangan, Nabi Muhammad setuju menikah dengan Khadijah. Untuk menikah dengan Khadijah, walau memiliki perbedaan umur yang jauh, hal ini tidak menghalangi cinta mereka. Dan 2 bulan setelah perjalanan bisnis pertama Nabi Muhammad resmi menikah dengan Khadijah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madia Zana Huzaimah. Nama saya Sofia Marwan. Nama saya Nasib Nurjaman. Nama saya Krisna. Saya akan membacakan sebuah kisah Nabi Muhammad SAW saat diangkat menjadi Rasul. Peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terjadi tepat pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Kejadian dimulai ketika Nabi Muhammad terbang dari Gua Hira. Beliau merenungkan masalah-masalah dan menuntut ilmu di sana. Kemudian datanglah sosok laki-laki yang ia tidak kenal. Laki-laki itu langsung memeluk Nabi Muhammad SAW. Masalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ketakutan dan menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Laki-laki itu sejenak melepas pelukannya dari Nabi Muhammad, lalu kembali berkata, "Bacalah, hai Muhammad." Setelah itu Nabi Muhammad pulang dan memberitahukan kepada sang istri yakni Siti Khadijah. Nabi Muhammad pulang dengan kondisi wajah sangat pucat dan kondisi badan yang lesu. Seketika Siti Khadijah bertanya, "Apa yang terjadi suamiku?" Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimuti dirinya. "Selimutilah aku, Khadijah, selimutilah aku." Allah sepakat dalam kali Nabi Muhammad karena mendengar karena perkataan dari istri Khadijah. Akhirnya ia menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Mendengar cerita suaminya, Siti Khadijah datang kepada Warqah, seorang ahli Injil dan Taurat, untuk mendapatkan kabar tersebut. Sesungguhnya dia akan menjadi rasul umat ini. Dia suara berasal dari Siti Khadijah yang dikenal. Terus suaminya telah diangkat menjadi rasul agung. Atas kejadian tersebut, Siti Khadijah pun langsung memeluk Islam dan dia merupakan orang pertama yang masuk Islam. Siti Khadijah pun menjadi orang pertama yang mendukung Nabi Muhammad untuk mengembang wahyu tersebut. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sangatlah berat. Mengingat pada saat itu kondisi negara yang masih jahiliyah serta dikelilingi oleh orang-orang keji dan kaum Quraisy. Namun dalam mengabarkan agama Islam ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh istri beserta para sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Selama beliau menyebarkan agama Allah, Nabi Muhammad harus melakukan perang hingga berhijrah ke Madinah.
Bude, perkenalkan nama saya Hana Gaisa Faher. Nama saya Erin Paul Junior. Kami akan menyampaikan kisah tentang ketabahan Rasulullah SAW dan perjalanan dakwahnya. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW keluar rumah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tiba-tiba mereka kedatangan seseorang yang wajahnya seperti orang babi yang sedang menaiki unta. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, di desaku Bani Fulan ada beberapa orang yang telah masuk Islam. Sebelumnya harta mereka sangat berlimpah, tapi sekarang mereka telah ditimpa kekeringan dan kesulitan pangan. Jika engkau sudi meringankan penderitaannya, aku siap melaksanakan apa saja perintah engkau dan sedang-sedangnya." Zaid bin Sa'nah mendekati Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Muhammad, sudikah engkau berhutang kurma seperti jumlah yang kau inginkan, yang sekarang masih ada di Bani Fulan dengan tempo pembareng sesuai dengan kesepakatan?" Beliau Rasulullah SAW pun bersabda, "Tetapi engkau tidak boleh menyebut kebun Bani Fulan." "Baiklah," jawab Zaid bin Sa'nah. Rasulullah pun menyetujuinya. Ketika Zaid bin Sa'nah mengeluarkan kantong-kantong miliknya, kemudian dia memberikan pada Rasulullah SAW berapa takaran kurma yang dibayar dengan kesepakatan. Beliau berpesan kepada orang Badui itu, "Berbuatlah adil kepada mereka dan bantulah mereka." Setelah waktu jatuh tempo itu kurang 2 atau 3 hari lagi, Rasulullah SAW keluar rumah bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta beberapa orang sahabat lainnya untuk mensolatkan jenazah. Setelah selesai mensolatkan jenazah, Rasulullah bersandar di dinding. Dan ternyata malah tiba Rasulullah SAW sambil memandang beliau dengan menunjukkan kemarahannya serta berkata, "Hai Muhammad, tidakkah engkau memenuhi hakku demi Allah serta mereka tentu mengetahui bahwa Bani Muthalib memang suka mengeluh waktu terhadap pembayaran utang. Kami sudah tahu betul karena kami sudah biasa bergaul dengan kalian." Bagaimana kisah selanjutnya setelah Rasulullah SAW diberikan pikiran kurma? Kemudian Zaid bin Sa'nah melihat kedua mata Umar yang bulat itu menjadi merah. Umar memandangi Zaid dengan berat. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Umar, penuhilah haknya dan tambahlah pembayarannya sebanyak 20 ikat sebagai ganti atas kelakuannya terhadap kemarahannya." Umar bersama Zaid melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Zaid bin Sa'nah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa harus ada tambahan 20 ikat?" Umar menjawab, "Rasulullah telah memerintahkan kepadaku untuk memberikan tambahan 20 ikat sebagai ganti atas kesalahanku terhadapmu tadi." Zaid bertanya lagi, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa aku?" "Tidak," jawab Umar. Zaid kemudian menjawab, "Aku adalah Zaid bin Sa'nah." Kemudian Umar ganti bertanya, "Apakah engkau seorang pendeta Yahudi?" "Benar," jawab Zaid. "Lalu, apa yang menyebabkan engkau melakukan seperti itu terhadap Rasulullah SAW?" Umar kembali bertanya. Zaid menjawab, "Wahai Umar, tanda-tanda kenabian dapat aku ketahui pada saat memandangi wajah Rasulullah SAW, kecuali 2 perkara saja yang belum pernah aku ketahui sebelumnya, yaitu kesabaran beliau ketika marah dan pada waktu beliau harus marah tetapi malah bersabar. Sekarang aku telah mengetahui keduanya. Aku bersaksi di hadapanmu, wahai Umar, bahwa aku telah ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga berikan kepadamu bahwa separuh milikku yang masih kebanyakan harta akan aku berikan sebagai sedekah untuk umat Muhammad SAW." Akhirnya, Umar membawa Zaid bin Sa'nah kembali menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan beliau. Dia juga menyatakan baiatnya. Setelahnya, Zaid bin Sa'nah datang bersama Rasulullah hingga mati syahid dalam perang Tabuk. Demikianlah kisah ketabahan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah dan kesabaran beliau ketika menghadapi masalah dan tantangan. Semoga kita dapat meneladani akhlak Rasulullah tersebut ya. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang-pulang kelas 7E. For the big performance, we invite class 7E representatives.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelas 7E. Saya Mutiara. Dan saya Bentar Abdul Fahri. Kami berdua akan menceritakan kisah Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah memiliki arti yaitu kota cemerlang atau bercahaya. Sikap masyarakat Madinah, mereka dibina dalam naungan Islam yang kuat dan memiliki semangat gotong royong. Sebagian besar mata pencarian penduduknya bertani dan berkebun atau berdagang. Madinah terletak di ketinggian 608 mdpl, dikenal dengan tanahnya yang subur dan memproduksi sejumlah hasil tani dan buah-buahan seperti gandum, jelai, tin, semangka, dan buah-buahan. Dan kelima, penghasilan terbesarnya kurma dan anggur. Banyak macam kurma. Unta sebagai alat transportasi dan untuk membantu membawa barang. Unta Arab lebih tinggi dan lebih cepat bergeraknya. Hewan unta merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Arab. Hewan ini merupakan mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 4 yang artinya, hai kaumku, inilah unta betina Allah sebagai mukjizatnya yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang berat. Di Madinah ada masjid yang bernama Masjid Nabawi untuk tempat beribadah di Madinah. Masjid tersebut sangat besar dan luas. Masjid Nabawi adalah masjid ini yang dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram. Masjid Nabawi yang ini dulunya adalah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap. Masjid Nabawi awalnya juga dimanfaatkan sebagai kepentingan sosial seperti berkumpulnya masyarakat, majelis, dan digunakan sebagai sarana sekolah agama madrasah. Di Madinah, Rasulullah disambut dengan ramah dan meriah di kota Yastrib. Akhlak dan budi pekerti Rasul, beliau amat rendah hati dan tidak mau diagung-agungkan. Walaupun beliau adalah manusia terbaik, kesederhanaan Rasul dalam berpakaian sama dengan dalam hal makanan. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah menikahi Bunda Aisyah binti Abu Bakar di Makkah. Rasulullah SAW adalah orang paling penyayang terhadap sesama manusia dan binatang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para kelas UGM wali kelas itu Ketua SAG akan membacakan sejarah menaklukkan kota Makkah. Saya menjelaskan dengan teman saya Bicara Nurul
Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan adalah Fatu Mekah. Fatu Mekah merupakan pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa pembebasan kota Mekah ini merupakan ketika umat Islam pulang ke Ka'bah dan Mekah, tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan dan Islam bermula. Sejarah Fatu Mekah. Awal dari sejarah Fatu Mekah adalah dilanjutkan perjanjian Hudaybiyah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Nabi Islam bangsa Islam mempunyai kaum Quraisy di tahun 6 Hijriah. Salah satu poin pentingnya adalah kesepakatan untuk melakukan kegiatan senjata selama 10 tahun. Namun, perjanjian itu dilanggar kaum Quraisy dengan satu masyarakat menyerang dan membantu menjaga hukum Islam. Setelah tragedi itu, perwakilan menggugah menghadap Nabi Muhammad di Madinah dan menceritakan kehadiran kaum Quraisy di Mekah. Akibat kehadiran kaum Quraisy itu, Nabi Muhammad segera menyiapkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekah. Meski melakukan pertempuran yang juga besar, itu tidak menghendaki adanya peperangan. Beliau bahkan berpesan agar pasukannya tidak menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa. Pasukan Muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan berarti dari kaum Quraisy yang telah dipasukan. Bukan pembahasan. Setelah dilanggar perjanjian Hudaybiyah, Nabi segera menyiapkan pasukan untuk memasuki kota Mekah. Mendengar arahan dari Nabi itu, para sahabat pun bersorak gembira karena akan memasuki dan menaklukkan kota Mekah. Salah satu pemimpin pasukan, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, membawa bendera dengan lantang mengatakan, hari ini adalah hari pembalasan dan penghabisan mereka. Al-Yaum Al-Mahamah dengan berapi-api. Namun, Nabi tidak sependapat dengan Sa'ad. Ia meminta Ali bin Thalib radhiyallahu anhu untuk menegur Sa'ad dan mencopotnya sebagai panglima pembawa bendera. Setelah dicopot, bendera diserahkan kepada anak Sa'ad bin Ubadah, yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan Nabi pun mengatakan dengan tegas, hari ini adalah hari kasih sayang. Al-Yaum Al-Mahamah. Tegas Nabi SAW dengan penuh haru. Di tengah musim berebut kota Mekah, banyak orang-orang Quraisy datang memasuki perkemahan umat Islam untuk bernegosiasi. Mereka meminta Nabi untuk mundur karena ini masalah dengan Bani Huza'ah, bukan dengan Nabi. Namun, Nabi SAW tetap bergeming karena kaum Quraisy sendiri yang telah melanggar dan membunuh orang-orang Huza'ah. Negosiasi tidak berhasil. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberi jaminan keamanan kepada semua orang Quraisy yang tidak membunuh Sufyan, yang mau tetap tinggal di rumahnya atau memasuki rumah Abu Sufyan atau memasuki Masjidil Haram. Semua orang akan dijamin aman, hanya mereka yang melawan akan diperangi. Demikian kisah ini kami bawakan, semoga dapat dipahami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.